رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dari kitab Riyadhus Shalihin dalam babu fadlil jihad, yang insyaallah kita baca pada malam hari ini hadis yang ke 1344. Nah, Iqra. Nah, hadis yang ke 1344, hadis yang membicarakan tentang pahala jihad, yaitu wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu, tidaklah min ghaziyatin, para prajurit atau orang-orang yang berperang. Ghaziyah ya, itu artinya orang-orang yang berperang. Aw sariyah, atau kumpulan pasukan yang berperang. Pernah saya terangkan tentang makna sariyah dan ghazwah. Ghazwah atau ghaziyah, orang-orang yang berperang, berarti pemimpinnya ikut perang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ikut dalam peperangan tersebut namanya ghazwah. Sedangkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ikut namanya sariyah. Beliau cuma mengutus beberapa orang, mungkin untuk melawan musuh-musuhnya. Beliau utus beberapa orang, maka itu namanya sariyah. Sedangkan ghazwah biasanya jumlahnya banyak, atau baginda Rasulullah SAW ikut dalam peperangan tersebut. Intinya itu adalah pasukan perang. Ma min ghaziyatin, tidaklah para prajurit aw sariyah atau kumpulan pasukan yang tauzu berperang, fataghnamu wa taslam, lalu pasukan tersebut mendapatkan ghanimah, wa taslam, dan selamat. Berarti mereka menang karena dapat ghanimah. Kalau kalah nggak akan dapat ghanimah, karena di sini kalimatnya fataghnamu wa taslam. Ketika mereka itu berperang kemudian mendapatkan ghanimah dan selamat, illa kanu qad ta'ajjalu sulusai ujurihim, melainkan mereka itu telah menyegerakan 2/3 dari pahala-pahala mereka, yaitu pahala-pahala dunia telah Allah segerakan untuk mereka. Sedangkan wa ma min ghaziyatin aw sariyah, tidaklah para pasukan perang, baik yang disebut ghazwah atau sariyah, tuhfiku, mereka gagal, wa tusabu, dan tertimpa musibah, illa tamma ujurahum, melainkan pahala-pahala mereka akan dapatkan dengan sepenuhnya. Perhatikan di sini ya, ada 2 kemungkinan yang namanya pasukan perang. 2 kemungkinan tersebut yaitu kemungkinan menang dan mendapatkan ghanimah, atau kemungkinan kedua kalah.
Atau mungkin ada di antara mereka yang menang tapi ada yang meninggal dunia. Berarti bisa saja menang tapi dari pasukannya ada yang meninggal dunia. Itu dua kemungkinan. Kalau nggak menang ya kalah. Dan kalau nggak selamat berarti mati atau meninggal di medan perang. Asal kedua-duanya, baik menang atau kalah, ketika berjihad dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari karena sebab riya, yaitu supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan pahlawan, ya. Bukan karena sum'ah, juga bukan karena ingin mengejar urusan dunia. Maka baik menang atau kalah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala. Berarti yang namanya jihad itu bertingkat-tingkat. Ada yang afdol, ada yang lebih afdol. Yaitu di sini kalau orang itu menang, dapat ghanimah, dia akan mendapatkan pahala, tapi dia telah menyegerakan pahalanya 2/3 bagian dari pahala dunianya. Sedangkan kalau dia kalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala itu secara utuh, sempurna, tidak ada pengurangannya. Tapi yang terpenting tadi kedua-duanya dilandasi dengan keikhlasan. Tapi ternyata ada yang lebih afdal. Kalau dia kalah dan mati syahid, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan secara sempurna, tidak dikurangi sama sekali. Berbeda kalau dia menang mendapatkan ghanimah, dia itu sudah mengambil kebaikan, kenikmatan dunianya. Walaupun yang namanya perang itu bukan berarti menginginkan kekalahan, bukan. Yang namanya perang tentunya orang ingin agar menang. Dan kalau ada kemenangan, tentunya nanti di balik itu juga ada kebaikan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, Islam ini semakin tinggi, atau Islam ini semakin tersebar, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kalau menang, manfaatnya juga besar. Tapi kalau kalah, pahalanya juga sempurna. Tapi ketika orang itu antara menang dan kalah kaitannya dengan jihad tersebut, maka yang lebih afdol yaitu kalau dia kalah, kalau dia terbunuh. Ini yang kaitannya dengan jihad tersebut. Walaupun nanti kalau setelah itu mungkin saja orang itu pahalanya akan lebih banyak lagi. Kalau dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa menikmati hidup ini, mungkin dia akan bisa melakukan amal-amal ibadah yang lain. Tapi yang kaitannya dengan jihad ini, kalau orang itu menang, dia sudah mengambil 2/3 pahalanya. Kalau dia kalah, maka dia akan diberikan pahalanya secara utuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menafsirkan hadis ini, karena ini hadis riwayat Imam Muslim, dan Imam An-Nawawi punya syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, as-shawabul ladzi la yajuzu ghairuhu fi ma'nal hadis. Penjelasan yang benar, yang tidak ada makna yang lain tentang makna hadis ini, yaitu bahwa annal ghuzata idza salimu aw ghanimu yakunu ajruhum aqal min ajri man lam yaslam aw salima wa lam yaghnam. Bahwa para pasukan perang, ya, ketika mereka selamat, kata Imam An-Nawawi, ketika mereka selamat atau mendapatkan ghanimah, maka pahala mereka lebih sedikit dibanding pahala orang yang tidak selamat atau orang yang selamat tapi tidak dapat ghanimah. Ya, di sini perbedaannya. Kalau kita pahami ada 3 sebenarnya. Pertama, orang yang menang dapat ghanimah. Yang kedua, menang tapi tidak dapat ghanimah. Yang ketiga, dia kalah. Maka orang yang kalah pahalanya paling tinggi.
Dikatakan di sini wa annal ghanimah hiya fi muqabalati juz'in min ajri ghaswihim. Karena ghanimah itu merupakan balasan dari bagian pahala atau ya, itu merupakan bagian pahala atas peperangan yang mereka lakukan. Fa idza hasalat lahum faqad ta'ajjalu sulusai ajrahum al-mutarattab 'alal ghaswi. Jika mereka mendapatkan ghanimah tersebut, berarti mereka telah menyegerakan 2/3 pahala yang mereka akan dapatkan karena peperangan tersebut. Berarti watakunu hadhil ghanimah min jumlatil ajr, maka ghanimah ini termasuk bagian dari pahala tersebut. Wa hadha muwafiqun lil ahaditsis sahihatil masyhurah 'anis sahabah, kata Imam An-Nawawi, dan makna ini sesuai dengan hadis-hadis sahih yang masyhur, yaitu para sahabat mengatakan minna man mata walam yakul min ajrihi syai'an wa minna man aina'at lahu samratuhu fahuwa yahdhubuha ay yajtaniha. Di antara kami para sahabat itu ada yang meninggal dunia dan dia belum memakan pahalanya sedikit pun. Lalu wa minna man aina'at lahu samratuhu, dan di antara kami ada yang telah menikmati buah atau hasil dari jihad tersebut. Ada yang telah memetiknya. Berarti di sini tadi kalau orang itu mendapatkan ghanimah, ada sebagian yang dia dapatkan. Tapi bukan berarti ketika sudah diambil 2/3-nya berarti tinggal dikit, berarti jihad itu pahalanya sedikit. Tidak. Jihad itu pahalanya banyak. Yang sudah kita baca pada hadis-hadis sebelumnya. Pahalanya sangat besar, baik menang atau kalah. Tapi ini sebagai dorongan bagi orang yang kalau ketika mau jihad dia ketakutan, takutnya mati. Yang ini tidak ada di agama yang lain. Ketika mereka mau perang, orang-orang kafir ketika mau perang, maka tidak ada di balik itu dorongan pahala. Berbeda dengan Islam. Maka Islam memberikan dorongan, memberikan motivasi yang cukup tinggi. Kalau orang itu berperang, pulang hanya membawa nama. Yang kalau kita baca tentang permasalahan ini, mungkin kita jumpai satu hadis yang menerangkan tentang ayyamul ashri min Dzulhijjah. Nabi SAW menjelaskan tentang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang hadisnya masyhur. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ya ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang amal saleh jika dikerjakan di hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Ini Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu amalan yang dikerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang membandinginya, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat pun menyanggah, mereka bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, tidak pula jihad wahai Rasul? Apakah jihad itu juga tidak bisa membandingi pahala amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Kata Rasul SAW, walal jihad, tidak pula jihad, illa, kata Nabi, kecuali orang yang man kharaja bimalihi wa nafsihi au binafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia berjihad, dia pergi ke medan perang dengan membawa hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak pulang dari jihad tersebut dengan membawa apapun kecuali hanya nama.
Berarti memang amalan ini sangat besar. Ketika orang berjihad lalu pulang hanya membawa nama, itu tidak ada amalan yang lebih besar dari semua itu. Bahkan tadi amalan-amalan 10 hari yang dilakukan oleh seorang muslim di bulan Dzulhijjah, yang ketika Nabi mengatakan jihad juga tidak bisa membandinginya, ternyata ada yang membandinginya, yaitu kalau orang itu berjihad tapi dia pulang hanya membawa nama, dia tidak membawa apapun. Maka ini menunjukkan kalau orang itu berjihad kemudian dia qadarullah meninggal dunia, Allah takdirkan dia mungkin menang tapi dia harus mati sehingga teman-temannya yang merasakan kemenangan, atau mungkin kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga banyak yang meninggal dunia, maka Rasul SAW memberikan dorongan di sini, motivasi, sehingga ini yang kalau masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati seorang muslim yang hendak berperang, itu semangatnya luar biasa. Rasa ketakutan itu nggak ada, karena di hadapan mereka itu sudah pahala yang besar. Apalagi kalau kita membaca hadis-hadis yang lain tentang disediakan bidadari serta yang lainnya. Bahkan keluarnya ruh itu sangat ringan sekali. Cukup kilatan pedang itu sudah, itu yang paling menakutkan. Berarti yang lain nggak ada yang menakutkan. Berarti kalau kilatan pedang saja sudah orang nggak merasa takut, apalagi yang lain. Ini pahala-pahala dalam berjihad. Makanya di sini ini merupakan satu motivasi yang sekali lagi tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Orang kafir ketika mau perang, kira-kira ya, ketika mereka mau perang, kalau mereka nggak mengharapkan akhirat, karena memang mereka nggak juga mengharap akhirat ya, maka yang ada adalah rasa takut. Saya contohkan misalnya begini, walaupun dia itu ada sisi kesalahan, yaitu orang yang mati bunuh diri, atau orang yang mati melakukan bom bunuh diri, sisi kesalahannya ada, yaitu dia tidak sadar bahwasanya itu cara yang salah, karena dia merasa dengan melakukan seperti itu ya, itu termasuk jihad yang besar. Tapi banyak kesalahannya karena dia sendiri sudah membunuh dirinya. Kenapa? Sebelum dia menghancurkan orang, dia sendiri yang terbunuh kan. Misalnya orang membawa bom molotov di rangselnya misalnya, otomatis ketika meledak, siapa yang akan terbunuh pertama kali? Ya dia. Dan ini hakikat qatlun nafs, bunuh diri, karena dia yang pertama kali terbunuh. Kemudian ketika mereka meledakkannya, maka yang meninggal kadang kaum muslimin atau orang-orang kafir yang memang belum tentu mereka itu kafirnya kafir harbi, serta kesalahan-kesalahan yang ini. Tapi lihat di sini sisi keberanian dia, ya, keberanian dia yang seperti itu luar biasa, yang memang dari sisi keberaniannya dipuji, tapi sisi metodenya, jalan yang ditempuh itu salah. Tapi luar biasa dari sisi keberaniannya. Kenapa dia, kalau orang tidak punya doktrin ketika dia mau meledakkan dirinya, kalau dia nggak ada doktrin bahwa kalau dia terbunuh matinya mati syahid, serta hadis-hadis yang lain yang dia dapatkan tentang pahala jihad, mungkin dia tidak akan mau melakukan hal itu. Tapi ketika sudah masuk kepadanya doktrin bahwasanya ini adalah bentuk jihad dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, maka mereka itu tidak ada rasa takut apapun. Itu yang dipuji dari sisi situ. Tapi bukan berarti ini dibenarkan, bukan. Tapi maksudnya orang ini ternyata tidak punya rasa takut sama sekali. Yang kadang dalam diri kita itu sering masih punya rasa takut. Karena ngadepi orang yang serem saja sudah gemeter, ya, baru ngadepi orang yang serem, atau mungkin baru
dengan apa ya, di sampingnya barangkali orang-orang yang banyak bertato, itu sudah mulai agak sedikit takut. Itu rasa ketakutan itu kita. Padahal lihat di sini, keadaan orang yang memang dia sudah termotivasi dari dirinya seperti itu, maka rasa takut itu hilang sama sekali. Yang ini kalau memang diarahkan kepada yang benar, itu luar biasa. Permasalahannya mereka ini salah jalurnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Yang dari hadis ini ada satu kesimpulan, yaitu a'la darajatil jihad man kharaja wa lam yarji'. Derajat atau tingkatan jihad yang paling tinggi yaitu orang yang keluar ke medan perang walam yarji', lalu dia tidak bisa kembali lagi, yang berarti dia mati di medan peperangan. Nah, lanjut. Nah, hadis yang ke 1345. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idzan li fis siyahah." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan siyahah, yaitu melakukan pelancongan, melancong, mengembara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah azza wa jal." Sesungguhnya pelancongan umatku atau pengembaraannya umatku adalah berjihad di jalan Allah azza wa jal. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik atau sanadnya sahih. Perhatikan di sini asal kata as-siyahah. Siyahah yaitu bepergian jauh yang tanpa ada tempat tujuan, itu asal makna siyahah. Ya, bisa diartikan melakukan pelancongan, atau mungkin tamasya tapi yang tidak ada tujuannya atau tidak ada batasannya, tempat yang dia tuju kemana itu nggak ada, itu namanya siyahah. Pokoknya kemanalah dia inginkan, dia terus melakukannya, itu namanya siyahah. Hukum asalnya yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali, yang namanya siyahah itu awalnya biasa dilakukan oleh orang-orang Nasara yang mereka itu tidak punya tujuan. Kalau cuma keluar saja, hanya sekedar mungkin hanya melampiaskan nafsunya saja, pokoknya pengen keluar misalnya, tanpa ada tujuan, maka ini termasuk min bid'ahin Nasara, termasuk perbuatan bidah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, seperti orang-orang yang mengadakan melakukan rohbaniyah, yaitu mengkebiri diri mereka, tidak mau menikah. Nah, sama, mereka juga ingin melepaskan diri dari dunia ini, pokoknya ingin pergi kemanapun yang dia inginkan. Nah, sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada yang lebih manfaat. Berarti kalau orang keluar pergi jauh tanpa ada tujuan, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada tujuan yang benar, misalnya orang itu meninggalkan kaum muslimin, tapi dalam urusan perkara-perkara supaya mereka misalnya bisa menjauhkan dari syubhat atau syahwat yang ada, dari fitnah misalnya. Kaum muslimin misalnya mereka ternyata banyak fitnahnya, terutama fitnah-fitnah dunia, sehingga dia harus uzlah namanya, harus menyendiri. Maka
Yang menyendiri di sini pun harus ada dhawabitnya, harus ada ketentuannya sehingga nanti bisa dikatakan itu yang baik. Atau contoh yang lain misalnya untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka ada manfaatnya. Kalau memang harus keluar dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka itu dibolehkan. Atau mungkin urusan-urusan yang lain yang sifatnya manfaat. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang bentuk pelancongan yang itu bermanfaat. Kata beliau, inna siyahata ummati, sesungguhnya pelancongan umatku adalah al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau orang ingin keluar, biar niatnya itu bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau misalnya tujuannya hijrah, karena dia hidup di masyarakat yang dia sudah nggak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik, dia hijrah, itu dianjurkan, karena hijrah itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Tapi kalau dari Mekah ke Madinah namanya bukan hijrah, dan ini sudah kita jelaskan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan bahwa kalau orang ingin melakukan pelancongan keluar, yang itu paling afdol yaitu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah pelancongan umatku, kata Nabi. Kenapa kok orang keluar berjihad itu merupakan siyahah yang paling afdol, yaitu pelancongan yang paling utama, yang paling memiliki keutamaan yang tinggi? Karena orang berjihad itu tujuannya adalah agar agama Islam ini menjadi tinggi. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi. Juga ketika orang berjihad akan mewujudkan persatuan di antara kaum muslimin. Ketika berjihad mereka saling bersatu. Kemudian yang terpenting adalah ketika orang mau berjihad, keluar berjihad, hilangnya kehinaan dari umat ini. Yang nanti di hadis berikutnya, ya, kalau orang tidak mau berjihad, maka yang akan didapatkan oleh umat ini adalah kehinaan, kerendahan. Itu mungkin di dua hadis berikutnya. Maka kesimpulan dari hadis ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, siyahatu hadhil ummah hiyal murabitah ala thughuri lidzabbi an himal Islam wa hifdhi baidatil muslimina minal a'da'il mutarabbisin. Bahwa pelancongan umat ini yaitu berjaga-jaga di tepi batas negara kaum muslimin, yang tujuannya untuk membela Islam ini, menjaga kekuatan kaum muslimin dari musuh-musuh yang terus mereka itu mengintai kelemahan kaum muslimin. Maka kalau orang berjaga-jaga, misalnya keluar daerahnya supaya daerahnya itu tidak diserang oleh musuh misalnya, maka itu merupakan pelancongan yang paling afdal. Kemudian yang kedua, al-Islamu yughayyiru al-mafahim as-sa'idah ila unsurin banna wa fadilah wa ta'awun 'alal birri wa taqwa. Bahwa Islam itu merubah pemahaman-pemahaman yang berlaku menuju unsur yang membangun. Artinya kalau orang itu keluar melancong, itu kan biasanya tujuannya hanya tujuan hanya sekedar misalnya melepas penat dia, melepas kebosanan dia. Hanya seperti itu ketika keluar. Kadang orang misalnya melakukan rekreasi tamasa ke luar negeri, kira-kira untuk apa? Mereka hanya ingin melepas lelah, hanya mungkin ingin menikmati indahnya alam sampai harus ke luar negeri. Kalau mereka itu ketika keluar niatnya adalah untuk jihad fisabilillah, niscaya akan lebih bermanfaat. Atau mungkin untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu sehingga harus meninggalkan daerahnya, itu juga akan bermanfaat.
atau orang ingin berhijrah, maka itu juga bermanfaat daripada mereka hanya sekedar melepas lelah begitu ya, bahkan kadang menghabiskan harta mereka untuk tujuan-tujuan yang hanya sekedar ya kesenangan diri mereka saja. Islam merubah dari unsur yang tidak bermanfaat kepada yang lebih bermanfaat, membangun kepada albir wa taqwa, kepada kebaikan dan takwa. Nah, hadis berikutnya. Hadis yang ke-1346. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal qaflatun ka ghaswah. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaflatun ka ghaswah. Qaflah artinya pergi. Qaflah artinya pulang. Sedangkan ghazwah artinya pergi. Yang artinya sama-sama di sini, ya. Ketika berjihad, berangkatnya namanya ghazwah atau ghazwun. Pulangnya dari jihad namanya qaflun. Nah, kedua-duanya ini perkara yang memang harus dilakukan. Kalau orang berjihad, otomatis dia berangkat, ya dia terus pulang, kan seperti itu. Tapi kadang orang punya pemahaman bahwasanya berangkat itu lebih afdal daripada pulangnya. Padahal manfaatnya sama, karena tujuannya orang itu kan jihad. Maka ketika berangkatnya dan ketika pulangnya itu sama-sama bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan qaflatun ka ghazwah. Orang yang pulang dari peperangan, setelah selesai dia melakukan peperangan, maka pahalanya sama seperti ketika dia berangkat perang atau sama-sama ketika dia melakukan peperangan. Berarti pulangnya pun mendapatkan pahala dari peperangan tersebut. Maksudnya hadis ini menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada hambanya, fadl minallah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala itu bukan ketika berangkat dan melakukan aktivitasnya, ibadahnya, tapi pulangnya juga sama. Ketika pulangnya meskipun keadaannya berbeda. Sekarang kita ambil contoh bukan jihad. Misalnya orang menunaikan ibadah haji atau umroh, berangkatnya kadang bingung, pulangnya semangat, ya. Karena saya perhatikan orang-orang yang kalau mau pulang haji atau pulang umroh, lihat orang yang mau pulang umroh itu luar biasa. Kalau berangkat itu mereka itu suruh sekarang waktunya berangkat, mereka masih nyantai-nyantai. Tapi begitu mau pulang, wah luar biasa, koper itu suruh ngeluarkan jam 10 harus keluar, jam 7 sudah dikeluarkan. Karena mereka pingin pulang, sudah kangen sekali dengan kampung halamannya. Sehingga beda ketika berangkat mungkin agak merasa berat. Kenapa? Meninggalkan keluarganya lagi, apalagi kalau dia nggak pernah safar. Berangkatnya itu berat, maka pahalanya besar. Nah, ketika pulang bawa oleh-oleh, kemudian dia mau menemui keluarganya, sehingga kadang merasa kayaknya cepat sekali perjalanan pulang, padahal sama. Terasa pesawatnya pun kok cepet banget ya, padahal juga sama. Karena Pak, luar biasa rindunya itu sudah nggak ketulungan ketika orang pulang haji atau umroh. Maka perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menyayangi umat ini, karena Allah itu tidak cuma mencatat pahala ketika berangkat dan melakukan aktivitas ibadah, tapi pulangnya pun demikian.
Sehingga kalau kita berjamaah misalnya di masjid, berangkatnya setiap langkahnya dihitung pahala, Allah juga kurangi dosa. Allah tinggikan derajat kita setiap langkahnya. Lalu ketika kita berada di masjid, apalagi menunggu, makanya Nabi SAW mengatakan, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara shalah. Orang-orang atau salah seorang dari kalian itu akan selalu dinilai dalam kondisi sholat selagi dia nunggu sholat, walaupun dia sedang duduk, asal bukan lagi ahli hisab sambil di masjid lalu menghisab sesuatu, bukan, tapi dia duduk, ya, duduk menunggu sholat. Dan ini pernah saya terangkan, banyak kondisi. Bisa ketika berangkat ternyata dia belum mendapati imamnya, dia sholat sunnah dulu. Sudah sholat sunnah, masih nunggu imamnya belum datang juga, maka dia tetap menunggu di situ, duduk, dan itu pahalanya seperti sholat. Maka kalau orang merasa ketika menunggu imam, dia harus menyadari, merasakan bahwasanya dirinya sedang dinilai oleh Allah sebagai orang yang sedang sholat. Maka orang itu nggak akan gusar ngelihat jam, imamnya gimana sih ini. Dia sadar dia sedang sholat, kayak itu, pahalanya sedang sholat. Tapi orang seringnya udah jam segini nih. Atau ketika ini sebelum sholat, atau mungkin sehabis sholat, menunggu dari salat wajib mungkin ke salat sunnah dengan zikir terlebih dahulu, maka juga harus, karena itu nilainya seperti salat, orang pun harus sabar, sehingga posisinya pun, aktivitasnya pun sama seperti ketika dia sedang salat, maksudnya tenang. Sehingga pantas ketika orang dari salat sunnah mau menuju salat wajib, para ulama memakruhkan apa? Memakruhkan menyela-nyelani jari-jari ini. Seperti ini pun dikatakan makruh, atau menggertakkan jari-jarinya, bahasa kitanya tekleki, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terbiasa gimana? Ya kalau orang mengetahui itu hukumnya makruh, akan dia tinggalkan. Kalau habis sholat boleh nggak? Boleh, nanti kalau habis sholat. Tapi ketika mau sholat, ya, itu hukumnya terlarang, walaupun para ulama memakruhkan saja, tidak sampai pada tingkatan ya haram. Kenapa? Dia dihukumi sedang sholat. Maka dari itu tadi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat pahala, baik orang yang dia itu ketika berangkat sudah dinilai pahala, ketika melakukan aktivitasnya dinilai pahala pula, ketika pulangnya juga demikian. Maka dalam berjihad luar biasa, ketika berangkatnya dinilai pahala, ketika pulangnya dinilai pahala, ketika melakukan aktivitas jihadnya juga dinilai pahala. Dan salah satu contoh yang disebutkan dalam sirah nabawiyah tentang seorang wanita, kalau memang itu nilainya jihad, yaitu ada seorang wanita yang bernama Ummu Haram. Ummu Haram itu istrinya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhuma. Ummu Haram pernah bersama suaminya ikut dalam pasukan perang. Wanita pun kadang di zaman Nabi SAW ikut dalam peperangan. Ya boleh tentunya, karena mereka urusan belakang, urusan misalnya harus menyembuhkan luka-luka orang-orang yang terkena senjata misalnya, atau mungkin mempersiapkan makanan untuk pasukan perang tersebut, sehingga dilakukan oleh kaum wanita. Dan di zaman Nabi seperti itu, banyak kaum wanita yang ikut. Tapi tentunya kalau memang ada tugas mereka yang pantas untuk para wanita. Suatu hari Ummu Haram ini, ketika Nabi SAW menceritakan, atau Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid, bahwa
bahwa akan ada orang-orang yang keluar dari ketika mereka naik kapal lalu mereka mati dalam keadaan syahid. Keluar dari kapal, ya, mereka akan mati dalam keadaan syahid dalam peperangan. Maka Ummu Haram ini meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan supaya dia termasuk orang yang mati syahid. Agar dia termasuk orang yang mati syahid. Maka betul, ketika dia keluar bersama suaminya dan juga pasukan kaum muslimin, ketika mereka pergi melawan pasukan Romawi. Pasukan Romawi otomatis harus nyebrang lautan, ya, dari Madinah nyebrang lautan, maksudnya melalui jalur laut, lewat Laut Merah, jalur yang paling cepat gitu, mau ke Romawi. Qadarullah, ketika pulangnya Ummu Haram ini sudah keluar dari kapal, ya, kemudian naik di atas kendaraannya, di atas bigolnya atau kuda yang agak kecil. Dia terjatuh sehingga tertimpa oleh kuda tersebut dan dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyatakan dia itu adalah orang yang mati syahid. Perhatikan, padahal kan dia pulangnya bukan ketika berjihad di sana, bukan ketika berangkatnya, bukan, tapi pulangnya. Berarti pulangnya itu juga termasuk dinilai pahala orang yang sedang berjihad. Maka andai kata misalnya orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh, berangkatnya meninggal dunia, itu dinilai orang sedang menunaikan umroh walaupun dia belum menunaikannya. Karena jihad itu juga sama tadi, berangkatnya belum perang sudah mati, dinilai jihad. Atau ketika jihadnya melawan musuh dia mati, dinilai jihad pula. Atau ketika pulangnya juga dinilai jihad. Seperti itu pula orang meninggal dunia ketika berangkatnya. Atau ketika dia di sana pas menunaikan ibadah umrohnya. Atau ketika pulang, maka juga sama nilainya. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh tersebut ketika dia meninggal dalam rangkaian aktivitas pulang perginya. Dan ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala nih. Nabi mengatakan kalimat yang singkat, qaflatun ka ghazwatin. Pulang dari peperangan maka nilainya, pahalanya sama seperti orang sedang berperang. Yang satu kesimpulan dari hadis ini, al-mujahid fi sabilillah yusabu wa yanalu al-ajr fi dhahabi wal iyab. Orang yang berjihad di jalan Allah maka akan diberikan pahala dan dia akan memperoleh balasan itu baik ketika pergi atau pulangnya. Nah, lanjut. Nah, hadis yang ke-1347 tentang sebuah tempat yang masyhur, yaitu Saniyatul Wada'. Wa an As-Sa'ib bin Yazid, wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala. Hadis dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dia menuturkan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk talaqqahu an-nas. Ketika beliau datang dari perang Tabuk, maksudnya beliau pulang, ya, dari perang Tabuk, talaqqahun nas, maka manusia atau para sahabat menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqqaituhu ma'asibyan ala saniyatil wada'. Maka aku pun, kata As-Sa'ib bin Yazid, aku pun menyambut beliau
menjemput beliau bersama anak-anak kecil yang lain ala Saniyatil Wada, di atas bukit Saniyatil Wada. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih bihadzal lafadz. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dengan lafadz seperti ini. Wa rawahul Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala As-Sa'ib bin Yazid mengatakan, dhahabna natalaqqa Rasulullah SAW ma'as sibyan ila Saniyatil Wada'. Kami pergi untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak kecil yang lain menuju Saniyatil Wada'. Perhatikan tentang Saniyatil Wada'. Dikatakan di sini saniyah artinya martafa'a minal ard, tanah yang tinggi. Jadi Saniyatil Wada' tempat ya yang ada di sebelah utara kota Madinah. Utara itu kalau di peta berarti bagian atasnya. Ya, Saniyatil Wada' itu tempat di sebelah utara kota Madinah. Itu tempatnya gunung tapi ada celahnya. Ya, pegunungan tapi ada celahnya yang orang itu bisa masuk melalui Saniyatil Wada' itu, celah tersebut. Dan itu jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang pulang dari Syam, karena ada di sebelah utara. Jadi jalan kota Madinah, kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, kalau orang pulang dari Syam melalui Saniyatil Wada'. Kalau dari Mekah, dia bukan lewat Saniyatil Wada', tapi lewat Saniyah yang ada di Syamal, di Janub Selatan. Dikatakan di sini, ya, Saniyatil Wada' summiya bidzalik li'anna al-musafir yushayyi'u ilaiha wa yuwaddi'u 'indaha. Disebut Saniyatil Wada', wada' itu artinya perpisahan. Dinamai hal itu karena musafir mengikuti orang yang mau safar lalu melepasnya, berpisah di tempat tersebut. Jadi tempat tersebut orang yang mau melepas naik ke atas, sehingga orang yang dilepas itu pertama mungkin sudah berpelukan atau mungkin bersalaman, mau dilepas sudah lewat bawah. Nah, ini naik ke atas sehingga akan ketahuan sampai di mana perjalanan itu, dilihat terus dari atas, dilihat. Nah, yang masyhur di sini dalam hal ini, yang juga harus kita koreksi dari sisi sanad hadis, ya, tentang kisah yang melegenda, tempat yang bersejarah, Saniyatil Wada' yang ada di kota Madinah. Perhatikan, kota Madinah dulu sebelum Nabi SAW datang ke sana namanya Yathrib. Lalu setelah Nabi SAW hijrah ke sana diganti dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, atau mungkin ada yang mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Diganti dengan nama kota Madinah, bukan Yathrib lagi. Kenapa? Karena makna Yathrib itu makna yang tidak baik. Yathrib itu artinya cercaan, celaan, makna jelek. Sehingga terkenal sekarang itu nggak ada nama Yathrib, tapi Al-Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Yathrib itu artinya celaan. Kalau kita lihat di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan, dia sudah menjadi bendaharawan Mesir, lalu bertemu dengan saudara-saudaranya datang menemuinya, maka Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Kalau dulu kalian itu sampai aku dimasukkan ke sumur, nah, kalau sekarang saya maafkan, la tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf, tidak ada cercaan atas kalian, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Namanya cercaan itu Yathrib, sehingga diganti dengan Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, kisah tentang Nabi SAW datang ke kota Yathrib. Yathrib itu waktu itu ada bagian selatan yang tadi saya terangkan, dari Mekah menuju Madinah itu kan berarti lewat jalur selatan, karena Mekah di bawah lagi, Mekah Madinah kan itu.
Berarti kalau dari Mekah mau ke Yasrib dia harus melalui pintu selatan kota Madinah. Sedangkan Saniyatil Wada itu di utara, yaitu yang mau ke Syam, ke atasnya lagi, utara. Maka hijrahnya Nabi, apakah Nabi SAW itu dicegat atau disambut dari Saniyatil Wada, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi sampai ada nyanyian Tola'al Badru Alaina, karena kalimatnya masyhur, Tola'al Badru Alaina min Saniyatil Wada. Karena begini, yang namanya Mekah kan dari bawah, berarti dari arah selatan ini, berarti lewat jalur selatan. Kok bisa lewat utara sehingga lewat Saniyatil Wada? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun mungkin bisa saja Nabi itu lewat jalur laut kan, ketika mau ke Madinah, lalu terus ke sana nyebrang melewati kota Madinah, lalu masuknya lewat jalur utara. Tapi sebenarnya tidak, Nabi kan lewat Kuba. Nah, Nabi itu melalui Kuba, mampir dulu di Kuba, padahal Kuba ini daerah selatan. Sehingga itu tadi riwayat Nabi SAW itu melalui Saniyatil Wada ketika beliau itu sedang hijrah, itu yang banyak yang mendhaifkannya. Apalagi ditambah lagi bahwa yang menyambutnya adalah para wanita sambil membawa rebana menyanyikan Tola'al Badru Alaina. Itu yang perlu dikoreksi di situ. Makanya di sini nanti diterangkan bahwasanya itu kisah yang seperti itu ghairu sabitah. Ya. Tidak sahih. Sedangkan yang sahih di sini, ya, yang sedang kita baca ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari serta para perawi yang lain, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari peperangan, yaitu perang Tabuk. Tabuk itu ada di sebelah utara Madinah. Maka pulangnya melalui mana? Melalui bagian utara Madinah, yaitu Saniyatil Wada. Nah, ini hadisnya. Dan ini yang lebih sahih. Walaupun ya mungkin saja benar kalau cerita-cerita yang tentang penyambutan Nabi disambut betul, tapi riwayat Bukhari, kata para ulama, riwayat Bukhari itu tidak ada nyanyian Tola'al Badru Alaina. Enggak ada riwayat yang sahih. Riwayat Bukhari cuma penyambutannya diterangkan, yaitu bahwa mereka itu ketika mendengar Nabi itu sudah keluar dari kota Mekah, kan keluarnya lewat jalur pantai, supaya tidak ada yang tahu. Bahkan ya, beliau SAW sampai ke Gua Sur dulu. Gua Sur itu ada di sebelah selatan. Beliau muter, bukan langsung ke Madinah, bukan jalur Madinah, tidak. Beliau muter dulu ke utara, ke selatan dulu, bahkan menjauh dulu. Habis itu melalui pantai. Pokoknya jalurnya jalur tikus betulan. Ya, nggak ada yang tahu kalau Nabi SAW itu ternyata lewat situ. Nabi SAW seperti itu ketika berhijrah. Maka ketika disambut, ketika Nabi SAW sudah didengar beritanya beliau meninggalkan kota Mekah, itu orang-orang yang ada di kota Madinah itu setiap hari, setiap pagi mereka menunggu, sampai kalau sudah siang mereka pulang. Ternyata belum hari itu. Dalam riwayat sampai sepekan mereka itu, sampai sepekan mereka itu menunggu Nabi SAW datangnya kapan. Datang ke tempat itu barangkali ternyata belum datang juga. Datang ke situ lagi ternyata belum juga. Karena mereka itu rindu, ingin melihat bagaimana wajah Rasulullah SAW. Ini mereka, orang-orang Ansor. Walaupun Nabi itu nginep di Gua Sur saja 3 hari 3 malam. Nginep di Gua Sur aja 3 hari. Mereka sudah mendengar Rasul keluar, disambutnya berhari-hari mereka nunggu. Jadi ada cerita-cerita yang sahih. Tapi kalau ditambah tadi dengan sambutan para wanita datang membawa rebana,
kemudian mereka menyanyikan lagu Thala al-Badru alaina, ya, dan itu dari Saniyatul Wada. Itu yang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, yang sahih di sini Nabi SAW melalui Saniyatul Wada ini ketika perang Tabuk. Karena hadisnya lamma qadiman Nabi SAW min ghazwati Tabuk. Ketika Nabi SAW datang setelah beliau melakukan perang Tabuk, talaqqahun nas, maka orang-orang atau para sahabat menyambut beliau. Berarti disambut. Fatalaqqaituhu, maka kata As-Sa'ib yang waktu itu dia juga termasuk anak yang masih kecil. Dia ikut bersama sibyan anak-anak kecil yang lain naik ke Saniyatil Wada. Itu tadi tempat yang tinggi yang di situ memang jalurnya, tapi lewat jalur ini jalur utara kota Madinah yang menuju Syam. Makanya tadi pulang dari Tabuk yang arahnya arah ke utara jauh. Atau tadi riwayat yang lain dhahabna natalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asibyan. Kami pergi menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak kecil yang lain menuju Saniyatil Wada. Dan ini riwayat yang sahih tentang kapan Nabi SAW disambut di Saniyatil Wada, yaitu ketika pulang dari perang Tabuk. Walaupun mungkin juga ada riwayat yang lain, ya, mungkin riwayat yang lain, tapi mu'alif membawakan riwayat yang sahih tentang kapan disambutnya Nabi SAW oleh orang-orang penduduk Madinah di Saniyatil Wada, yaitu ketika perang Tabuk. Sedangkan ketika awal hijrah, maka wallahu ta'ala alam, ada yang mengatakan tidak di Saniyatil Wada, walaupun juga ada yang mengatakan di Saniyatil Wada. Yang kesimpulan dari hadis ini satu kesimpulan, yaitu ya, tentang istihbabu istiqbalil ghuzat inda ruju'ihim minal ghazwi wal jihad fi sabilillah. Tentang dianjurkannya menyambut kedatangan para pasukan perang ketika mereka pulang dari peperangan dan berjihad di jalan Allah. Berarti mereka juga disambut. Supaya apa? Yang pertama, jelas ada persatuan di antara kaum muslimin ketika mereka disambut, juga menjadi penyemangat bagi mereka. Terus kerinduan mereka sudah mereka lepas karena mereka sudah bisa ketika melihat penduduk yang mereka itu selamat, tidak ada bencana, tidak ada musibah, maka hati mereka juga sudah plong lega. Misalnya begini, orang itu pulang dari safar, katakanlah dia sendirian, keluarganya di rumah. Begitu dia melihat keluarganya sehat-sehat semuanya, kan rasa rindunya itu sudah hilang di saat itu, ya. Dan hatinya sangat lapang ketika melihat mereka sehat. Itu sudah cukup, ya. Kalau yang lain mungkin tambahan, yang jelas ketika sudah melihat seperti itu sudah luar biasa kepuasan mereka dapatkan. Seperti itu pula orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka juga ingin mendapatkan ketenangan batin mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Hadis berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.